Di pegunungan terpencil dan hutan belantara, di lembah terpencil, Chen Qingyuan mengikuti instruksi pada kotak misterius dan mencapai pintu masuk lembah. Itu dekat. Setelah memastikannya, Chen Qingyuan mendongak ke arah lembah, waspada terhadap orang di depan. Semoga tidak ada bahaya. Tahan napas dan ambil langkah hati-hati. Memasuki lembah, Chen Qingyuan sekilas mencium bau napas yang tampak familiar, dan secerca keraguan melintas di matanya. Di sudut lembah, seorang pria berpakaian gelap duduk bersila di tanah, bermeditasi dengan mata tertutup. Pria ini bertubuh biasa saja, berkulit kasar, dan berwajah penuh janggut. Ia memancarkan hukum alam roh surgawi. 6 alam tubuh fisik, yang diperoleh, bawaan, roh kuning, roh misterius, roh duniawi, dan roh surgawi. Berikutnya adalah inti emas dan jiwa baru lahir. Di dunia yang lebih besar, alam Tianling tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan hanya dapat mencari nafkah di beberapa tempat kecil. Ini adalah tempat terpencil di wilayah selatan, tempat banyak kerajaan manusia telah berdiri dan sedikit pembudidaya besar telah muncul. Itu dia. Ketika sampai di kedalaman lembah, Chen Qingyuan hampir menemukan pria yang sedang memperbaiki rantai itu. Ia sangat terkejut dan menatap dirinya sendiri. Sungguh mengejutkan bertemu dengan seorang kenalan di sini. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah orang ini juga menyebabkan perubahan pada kotak misterius itu. Saudara Huang, setelah terkejut cukup lama, Chen Qingyuan melangkah maju dan berjalan lurus ke dasar tembok batu sambil berteriak kegirangan. Di bawah dinding batu, Huang Xingyan mendengar panggilan itu, segera menjadi waspada, dan tiba-tiba membuka matanya. Saya mengikuti arah suara itu dan memperhatikannya dengan saksama. Siapa yang datang? Wajah yang aneh, belum pernah terlihat sebelumnya. Huang Xingyan yakin akan hal ini. Energi spiritual dalam tubuhnya melonjak, matanya dingin, dan ekspresinya serius, seolah-olah ia sedang mengambil tindakan pencegahan. Adapun siapa Huang Xingyan, dia adalah orang tidak berguna yang tidak mampu memperbaiki rantai. Dia adalah orang yang sama sekali tidak berguna dan tidak ada energi yang dapat ditarik ke dalam tubuhnya. Saat itu, Chen Qingyuan berkeliling wilayah selatan, menyembunyikan identitasnya, dan secara kebetulan bertemu dengan Huang Xingyan. Mereka minum dan mengobrol, dan percakapan mereka sangat menyenangkan. Pada saat itu, Chen Qingyuan mencoba berkali-kali untuk menciptakan akar spiritual bagi Huang Xingyan, mengonsumsi sejumlah besar batu spiritual, tetapi setiap kali berakhir dengan kegagalan. Setelah berpisah, dia meninggalkan sejumlah uang kepada Huang Xingyan untuk membantunya memperbaiki kehidupannya, yang dapat dianggap sebagai perkenalan di antara mereka. Setelah hampir 100 tahun berpisah, menurut umur orang biasa, Huang Xingyan diperkirakan meninggal karena usia tua. Chen Qingyuan tidak pernah menyangka akan bertemu Huang Xingyan lagi, dan mengetahui bahwa ia telah menempuh jalur kultivasi. Sulit dipercaya, kejutan, keterkejutan, dan sedikit kegembiraan karena bertemu lagi setelah sekian lama berpisah. Siapa kamu? Huang Xingyan tidak mengenali Chen Qingyuan dan bertanya dengan hati-hati. Aku hampir lupa, aku mengubah penampilanku. Chen Qingyuan mengira Huang Xingyan memiliki ingatan yang buruk, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan segera mengubah penampilannya seperti saat pertama kali bertemu Huang Xingyan. Saudara ke-9, melihat wajah yang familiar itu, Huang Xingyan langsung menurunkan kewaspadaannya. Awalnya ia terkejut, lalu gembira. Lao Jiu adalah nama samaran Chen Qingyuan. Bertemu dengan teman tentu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Keduanya berjalan cepat mendekati satu sama lain, saling menepuk bahu, dan kegembiraan di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Pemandangan berubah ke tempat yang teduh di lembah. Chen Qingyuan dan Huang Xingyan duduk di tanah, minum dan berbicara tentang masa lalu. Saudara Huang, bagaimana Anda bisa memperbaiki rantai itu? Chen Qingyuan sangat penasaran dengan hal ini. Ia memikirkan bagaimana ia telah menghabiskan banyak energi untuk membantu Huang Xingyan menyerap ki ke dalam tubuhnya, tetapi tetap saja gagal. Aneh rasanya, tetapi suatu hari setelah berpisah dengan saudara 9, saya tiba-tiba mengalami kebangkitan spiritual, dan energi spiritual mengalir ke dalam tubuh saya dengan sendirinya. Meskipun jalur kultivasi ini sangat sulit, hal itu membuka mata saya terhadap dunia yang sama sekali baru, dan saya bersedia menanggung kesulitan itu. Huang Xingyan sendiri tidak begitu paham tentang masalah perbaikan rantai tersebut. Seolah-olah ia bermimpi besar, dan setelah bangun, ia dapat menyerap energi spiritual. Sungguh menakjubkan. Oh, Chen Qingyuan terkejut, bisakah kamu memperbaiki rantai tanpa alasan yang jelas? Kurasa berkat saudara 9 aku menemukan ini dan berhasil. Huang Xingyan berkata dengan penuh terima kasih. Saya tidak melakukan apapun. Chen Qingyuan yakin bahwa hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah itu, Chen Qingyuan bertanya kepada Huang Xingyan tentang waktu spesifik kapan dia bisa memperbaiki rantai tersebut, dan menundukkan alisnya sambil berpikir keras. Kotak misterius Kaisar Taiwei kuno diguncang oleh Huang Xingyan. Meskipun Huang Xingyan adalah orang yang sangat tidak berguna, kekuatan tempurnya sangat luar biasa, bahkan lebih kuat daripada kultivator tingkat rendah. Ia pernah menjadi jenderal yang membela negara manusia dan terkenal di daerah itu.
Ledakan. Seolah teringat sesuatu, jantung Chen Qingyuan tiba-tiba berdebar kencang, tangan kirinya yang memegang gelas anggur bergetar hebat. Ia tiba-tiba mendongak dan menatap Huang Xingyan, matanya berkaca-kaca, lalu membuka mulut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 9 saudara, ada apa denganmu? Huang Xingyan berkata dengan cemas. Matanya kosong, dan dia tidak mengatakan apapun. Setelah menghitung waktu yang dibutuhkan Huang Xingyan untuk mengolah rantainya, hasilnya tidak jauh berbeda dengan waktu kemunculannya di Istana Kekaisaran Wilayah Selatan. Ditambah lagi fluktuasi hukum kotak dan tubuh limbah khusus Huang Xingyan. Chen Qingyuan membuat tebakan yang berani, tenggorokannya bergejolak dan jantungnya bergetar. Orang ini, mungkinkah dia ada hubungannya dengan Kaisar Tai Wei? Berbagai tanda menunjukkan bahwa Huang Xingyan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tidak apa-apa. Chen Qingyuan kembali sadar dan tergagap. Melihatmu seperti ini, kamu nampaknya khawatir. Huang Xingyan meletakkan gelas anggurnya, sedikit kekhawatiran muncul di antara alisnya. Sejujurnya, saudara Huang, ada sesuatu yang sedang kupikirkan. Chen Qingyuan ragu sejenak, lalu memasang formasi penghalang untuk menyegel area di sekitarnya, lalu mengeluarkan kotak misterius itu. Melihat hukum yang mengalir pada kotak itu, dapat dipastikan bahwa Huang Xingyan adalah orang yang ditakdirkan dan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Kaisar Tai Wei. Untukmu, Chen Qingyuan menyerahkan kotak itu kepada Huang Xingyan. Apa ini? Apa manfaatnya bagiku? Huang Xingyan menatap kosong dan bertanya dengan bingung. Sesuai perintah para tetua, benda ini harus diberikan kepada orang yang ditakdirkan. Menurut penilaian kami, saudara Huang adalah orang yang ditakdirkan itu. Saat mengatakan ini, Chen Qingyuan masih sedikit bingung. Mengapa kotak itu tidak bereaksi sama sekali terakhir kali aku bertemu Huang Xingyan? Mungkinkah Huang Xingyan tidak memperbaiki rantai di awal, jadi dia tidak dapat mendeteksi aturan pada kotak itu? Kemungkinan ini masih relatif tinggi. Hah? Huang Xingyan tertegun. Ia menundukkan kepala dan menatap kotak misterius di depannya, matanya dipenuhi keterkejutan dan kecurigaan. Kakak Jiu, apa kau melakukan kesalahan? Tidak ada kesalahan sama sekali. Chen Qingyuan berkata dengan wajah serius. Tapi, aku ini manusia biasa, dan semua leluhurku tak bisa diolah. Orang yang ditakdirkan seperti yang disebutkan saudara 9 seharusnya bukan aku, kan? Huang Xingyan berpendapat bahwa Chen Qingyuan takut dirinya telah melakukan kesalahan dan berharap agar dia tidak memiliki terlalu banyak harapan. Jika kamu tidak percaya padaku, saudara Huang, kamu bisa mencoba membuka kotak ini. Selama bertahun-tahun, Chen Qingyuan telah mencoba lebih dari sekali untuk mendobrak batasan pada kotak tersebut, tetapi gagal. Bahkan Dekan Daoyi tidak memiliki kemampuan ini. Tuo, melihat ekspresi tulus Chen Qingyuan, Huang Xingyan memutuskan untuk mencobanya. Dia mengulurkan tangan dan perlahan menyentuh kotak itu. Chen Qingyuan membelalakkan matanya, menahan napas, dan menatap dengan bibir terkatup rapat. Saat tangan kanan Huang Xingyan menyentuh kotak itu, hukum kuno di dalamnya justru menghindarinya dan tidak menolaknya. Melihat situasi ini, hati Chen Qingyuan bergetar. Sesuai dengan yang diharapkan, itu benar-benar dia. Fakta bahwa aturan pada kotak itu tidak akan membahayakan Huang Xingyan saja sudah cukup untuk membuktikan identitasnya sebagai orang yang ditakdirkan. Dengan tingkat kultivasi Huang Xingyan, ia tidak dapat melihat misteri kotak itu, bahkan fluktuasi hukum di dalamnya pun tidak dapat ia rasakan. Di matanya, kotak itu hanyalah kotak hiasan biasa, tidak ada yang istimewa. Klik, dengan sedikit tenaga, Huang Xingyan membuka kotak yang telah tertutup selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, Chen Qingyuan merasakan tanah bergetar sedikit, dan kerikil di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda bergetar. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan perubahan di sekelilingnya untuk saat ini, dan matanya tertuju pada benda-benda di dalam kotak. Apakah ini setetes darah? Melihat lebih dekat, Chen Qingyuan melihat setetes darah emas seukuran kuku. Seperti lemak yang mengeras, benda itu mengapung di tengah kotak, dengan cahaya keemasan redup yang mengalir. Sekali melihatnya saja membuat hati bergetar dan ingin menyerah. Mungkinkah? Tiba-tiba, Chen Qingyuan punya dugaan dalam hatinya, tetapi dia ketakutan dan tidak berani mengatakannya keras-keras. Darah Tuhan, aku bisa mendengar seruan Xiao Jing di telingaku. Emosinya sangat labil dan ia tak bisa menahannya. Jika Xiao Jing tidak takut menakuti Huang Xingyan, dia pasti sudah muncul sejak lama. Ledakan. Tiba-tiba langit dan bumi berguncang, dan segudang hukum muncul, seolah-olah menenun jaring besar, menutupi tanah tandus di wilayah selatan ini. Bahkan jika Chen Qingyuan memasang penghalang, akan sulit menghindari deteksi kekuatan Dao besar. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan langit dan bumi terkunci pada area ini, dan memungkinkan bagi kekuatan Tuhan untuk turun kapan saja. Pada saat yang sama, banyak sekali tokoh kuat di wilayah selatan merasakan perubahan hukum langit dan bumi, dan mereka semua menggunakan kekuatan magis mereka. Tak lama kemudian, mereka menemukan tempat ini. Ups, pikiran Chen Qingyuan terfokus pada perubahan di luar formasi. Ekspresinya berubah drastis, dan rasa gelisah yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Darah kaisar muncul, dan langit dan bumi terguncang.
Ketika dia mengatakan ini, mulut Chen Qingyuan bergetar dan dia hampir tidak bisa tetap tenang. Sungguh dosa, saya hanya ingin tetap rendah hati, menjalani hidup jujur, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam terhadap kekuatan musuh. Saya bahkan belum merencanakan ini, tetapi saya tidak pernah membayangkan akan menimbulkan kehebohan seperti ini. Sakit kepala, Chen Qingyuan melirik Huang Xingyan di sampingnya dengan tatapan yang sangat rumit. Aku tak pernah menyangka kalau pemabuk tua yang kutemui secara kebetulan sebelumnya ternyata ada hubungan darah dengan Kaisar Tai Wei. Bagaimana saya harus merespons? Mengapa tanahnya tidak stabil? Karena formasi tersebut, Huang Xingyan tidak dapat melihat perubahan gempa bumi di luar. Ia hanya merasakan tanah bergetar terus-menerus dan mengira telah terjadi gempa kecil. Tanpa mereka sadari, itu bukan sekadar gempa kecil, melainkan badai dahsyat yang mengguncang dunia. Ini darah kaisar. Terlebih lagi, ini darah kehidupan Kaisar Tai Wei kuno. Bisakah aku menjauh dari ini? Chen Qingyuan tampak bertanya pada dirinya sendiri, namun juga tampak bertanya pada Xiao Jing. Situasinya mendesak, dan kita harus menemukan solusinya. Dengan tergesa-gesa, Xiao Jing langsung memperlihatkan tubuh mudanya, membuat Huang Xingyan yang berdiri di sampingnya ketakutan dan bergidik. Setelah muncul, Xiao Jing tidak ragu untuk menghabiskan kekuatan spiritualnya sendiri untuk memberkati formasi, berharap untuk menunda sejenak dan tidak ditemukan oleh orang-orang kuat di dunia. Akan tetapi, bahkan senjata dan roh kaisar tidak dapat menahan kekuatan hukum Dao dan tidak dapat bertahan lama. Apa yang harus dilakukan? Jika dia tahu isi kotak itu adalah darah kaisar, Chen Qingyuan tidak akan berani mengambilnya saat itu juga. Meskipun ini adalah ciptaan tertinggi, ia juga merupakan sabit yang mematikan. Kalau tidak hati-hati, akan jatuh ke jurang dan tidak bisa sembuh. Memanggil. Tepat ketika Chen Qingyuan masih memikirkan solusi, sesuatu yang aneh terjadi tiba-tiba. Tetesan darah kaisar emas di dalam kotak itu langsung menusuk ke tengah alis Huang Xingyan. Perubahan mendadak itu mengejutkan Chen Qingyuan dan Xiao Jing. Berdengung. Pada saat ini, mata Huang Xingyan melebar, ekspresinya sedikit galak. Ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya terkekang oleh hukum darah kaisar, tak bisa bergerak. Setelah beberapa saat, mungkin karena kekuatan hukum darah kaisar terlalu menakutkan, Huang Xingyan tertidur lelap, kesadarannya memasuki ruang dimensi, dan dia tidak tahu apapun tentang dunia luar. Huang tua, bangun. Chen Qingyuan bergegas maju dan berteriak keras. Akan tetapi, Huang Xingyan tidak memberi tanggapan dan tetap tertidur lelap. Mungkinkah dia adalah garis keturunan Tuan? Melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa darah kaisar telah menembus ke alis Huang Xingyan, Xiao Jing langsung menebaknya dan berseru. Apa? Mendengar suara itu, Chen Qingyuan terkejut dan ketakutan. Jika dia bukan keturunan Tuan, dia tidak akan pernah membiarkan darah kaisar kembali ke tubuhnya. Menurut spekulasi Xiao Jing, ini mungkin metode peninggalan sang raja. Sebelum gugur dalam pertempuran, beliau mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi tetes terakhir darah kekaisaran, mengerahkan kekuatan ilahi tertingginya untuk melindunginya hingga kini, hanya untuk mewariskannya kepada generasi mendatang. Situasi ini sudah di luar kendali, keluar dari sini. Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk memikirkan identitas dan latar belakang Huang Xingyan, ia hanya ingin menyelesaikan masalah di hadapannya sesegera mungkin. Pergi ke istana kekaisaran. Saran Xiao Jing, hanya ini cara untuk bertahan hidup. Berjalan, Chen Qingyuan tidak ragu-ragu, menggendong Huang Xingyan di punggungnya dan berlari menuju Fang Qixi dari istana kekaisaran. Tempat ini sangat jauh dari istana kekaisaran, dan kesulitan untuk mencapainya dengan aman tidak terbayangkan. Huang Xingyan adalah makhluk hidup, dan tidak ada artefak spasial yang dapat menampungnya. Terlebih lagi, ia mengandung setetes darah dewa tertinggi di dalam dirinya, dan tidak ada artefak spasial, sekuat apapun, yang dapat menampungnya. Hidupku sungguh menyedihkan. Chen Qingyuan tidak bisa begitu saja meninggalkan Huang Xingyan, jadi dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Adapun meminta Xiao Jing untuk mengantarnya ke sana, itu bahkan lebih mustahil. Setelah meninggalkan alam rahasia kuno Jiutu, Xiao Jing masih perlu mengandalkan cermin roh untuk menyembunyikan auranya. Sebagai roh senjata kaisar, jika auranya terekspos, ia akan menjadi incaran Dao Agung atau incaran makhluk-makhluk kuat di dunia. Singkatnya, Chen Qingyuan tidak memiliki cara untuk menghindarinya dan harus menghadapi tantangan tersebut secara langsung. Tuan Chen, apakah kita bisa lolos dengan selamat tergantung pada Anda? Hanya ketika Xiao Jing mendekati istana kekaisaran, ia dapat menghubungi wujud aslinya dan melepaskan kekuatannya. Saat ini, ia hanya bisa mengandalkan Chen Qingyuan. Saya mencoba. Chen Qingyuan menggertakkan giginya dan bergerak maju sekuat tenaga. Untuk alasan keselamatan dan untuk menunda waktu, Chen Qingyuan langsung memotong pergelangan tangan Huang Xingyan dan mengambil darahnya. Kemudian, dia memurnikan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi, membiarkan energi spiritual membungkus puluhan senjata suci, dan mengoleskan darah pada setiap senjata suci. Pergi. Segera setelah itu, Chen Qingyuan mendesak semua prajurit suci untuk pergi ke arah yang berbeda. Darah Huang Xingyan tercemari oleh sedikit hukum abnormal.
membingungkan penonton dan mengulur waktu. Saudara Huang, jika kau berhasil selamat, kau harus membalas budi kepadaku. Chen Qingyuan tidak berani berjalan melewati kota-kota makmur, juga tidak berani meminjam susunan teleportasi di berbagai tempat. Ia hanya bisa menyeberangi lautan bintang sendirian, tidak berani gegabah sama sekali. Pada saat yang sama, gelombang besar meletus di berbagai penjuru wilayah selatan. Banyak sekali orang kuat kuno yang mencium aroma hukum kuno dan menggunakan kekuatan magis mereka yang luar biasa untuk menemukan penyebabnya. Tidak hanya di wilayah selatan, tetapi juga di negara kekaisaran dan banyak tempat lainnya, orang-orang tua itu juga merasakan sedikit keanehan dalam hukum langit, dan menggunakan teknik mistik untuk menyimpulkannya. Di 5 provinsi dan ribuan dunia, langit berwarna merah darah, hukum jalan tidak stabil, dan suara, raungan, sering terdengar. Orang-orang mendongak, merasa takut 9 langit akan runtuh dan kiamat akan tiba. Tak terhitung banyaknya manusia yang berlutut di tanah dan bersujud terus-menerus, mengira Tuhan sedang murka dan sangat ketakutan. Di dalam gua sewaan, Chang Ziqiu masih menunggu Chen Qingyuan kembali, merasa sedikit gelisah, mengapa saya tidak bisa menghubungi saudara Chen? Ada yang salah. Chang Ziqiu mencoba beberapa kali untuk menghubungi Chen Qingyuan dengan jimat giok transmisi suara, tetapi tidak ada jawaban. Sebuah fenomena aneh turun dari langit, menodai langit dengan darah. Apakah jalur ini akan berubah? Menatap langit, jiwa Chang Ziqiu mulai bergetar, dan sedikit rasa takut muncul di kedalaman matanya. Dia memiliki ilusi dalam benaknya bahwa perubahan di dunia mungkin ada hubungannya dengan Chen Qingyuan. Tidak ada waktu lain di mana fenomena aneh itu terjadi, tetapi itu terjadi setelah Chen Qingyuan pergi. Benar-benar kebetulan, mengingat Chen Qingyuan sendiri bukanlah orang yang puas, kemungkinannya bahkan lebih tinggi. Kamu masih ingin hidup sederhana. Itu hanya angan-angan. Chang Ziqiu memandang ke kejauhan dan tak dapat menahan diri untuk mengingat adegan Chen Qingyuan mengubah penampilan dan namanya, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, barang-barang antik tua yang bersembunyi di balik bayangan membuka mata mereka satu demi satu, tatapan kosong mereka menakutkan. Mereka mencari sumber kekacauan dalam hukum langit dan bumi, dan segera mengunci tempat Chen Qingyuan tinggal. Ledakan, seorang ahli tingkat atas menjelma menjadi inkarnasi dan muncul di tempat terpencil itu. Ia menghancurkan formasi yang telah dibentuk Chen Qingyuan sebelumnya dengan satu telapak tangan. Itu ada di sini. Makhluk kuat ini mencium bau yang tidak biasa, matanya berkedip dengan sedikit keserakahan. Riak-riak hukum tertinggi bukanlah hal biasa di dunia. Penciptaan tertinggi. Semakin banyak lelaki tua yang memperhatikan tempat ini, menangkap sedikit darah kaisar yang tersisa di dalam kehampaan, dan mereka merasa gembira dan menantikannya. Temukan, kamu harus menemukannya. Walaupun aku tidak tahu apa itu sebenarnya, aku yakin bahwa hal yang menyebabkan perubahan di langit dan bumi serta memancarkan aura ini pasti ada hubungannya dengan kaisar. Benar sekali, itu urusan kaisar. Dulu, orang-orang berkuasa pasti ragu. Namun kini, dengan terungkapnya reruntuhan kuno dan terungkapnya jejak-jejak sejarah yang berdebu, pengetahuan mereka pun bertambah, dan mereka tak mungkin salah. Di sana, tidak, itu di tenggara. Tampaknya ada sedikit fluktuasi energi di arah barat laut. Petik 2. Banyak lelaki tua yang tidak dapat duduk diam lagi, jadi mereka menerima saya dan mulai mencari. Mereka menangkap napas tubuh, yang merupakan tipu muslihat yang digunakan Chen Qingyuan untuk membingungkan orang. Chen Qingyuan menggendong Huang Xingyan di punggungnya dan bergegas menuju istana Kaisar Tai Wei. Xiao Jing bertindak secara diam-diam, berusaha sekuat tenaga menutupi fluktuasi aura Huang Xingyan, dan memberi waktu berharga bagi Chen Qingyuan. Paling tidak masih sebulan lagi. Meskipun Chen Qingyuan tidak pernah santai, ia tetap tidak bisa mencapai istana kekaisaran dalam semalam. Wilayahnya sangat luas, dan bahkan jika ia hanya bisa mencapai 10.000 kaki dalam satu langkah, membangun susunan teleportasi kecil sendiri masih akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dia membawa batu roh, yang dikonsumsi dengan cepat. Tingkat ketegangan batin terus meningkat. Kalau saja dia tahu hal itu akan menimbulkan kekacauan seperti itu, Chen Qingyuan tidak akan pernah berani mengeluarkan kotak harta karun itu. Pada titik ini, saya hanya bisa pasrah dan melanjutkan hidup. Suara mendesing. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Beberapa hari kemudian, puluhan senjata suci yang dibuang oleh Chen Qingyuan semuanya berhasil direbut. Palsu. Triknya buatan manusia. Senjata-senjata suci ini sebenarnya memiliki jejak aura Kaisar Agung. Senjata-senjata ini pasti hasil ciptaan. Jika kita bisa mendapatkannya, ada harapan untuk Jalan Agung. Para tetua ini menatap senjata-senjata suci di tangan mereka. Bahkan dengan tatapan mata yang dalam, mereka tak mampu menyembunyikan keserakahan dan hasrat di hati mereka. Harta karun sang kaisar sungguh menghangatkan hati. Karena alasan ini, orang-orang tua lebih suka menghabiskan sebagian umur mereka untuk menemukan akar permasalahan dan meraih keberuntungan. Ibu kota wilayah selatan adalah Istana Liki. Jauh di Tanah Suci, 3 leluhur agung berjalan keluar dari sudut gelap. Mereka membungkuk, mengenakan pakaian sederhana, tanpa darah di wajah, rongga mata cekung, dan kulit menghitam.
Ketiga leluhur tua itu semuanya adalah jembatan dewa setengah langkah, berusia lebih dari 25.000 tahun, dan masa hidup mereka tidak lama. Kali ini, dunia berubah drastis, matahari berdarah menghiasi langit, dan semua hukum kacau. Mereka tak bisa mengabaikannya, jadi mereka memutuskan untuk bunuh diri. Kembali, pada saat ini, Tuan Suci Lixi, Liu Nansheng, muncul, mengenakan rok sutra berbentuk bulan sabit dan ekor burung phoenix, yang anggun dan elegan, juga sedikit menawan. Ya Tuhan, mengapa? Ketiga tetua itu membungkuk dan memberi hormat. Meskipun mereka lebih tua dari Liu Nansheng, mereka tidak berani bersikap tidak hormat. Liu Nansheng adalah sosok legendaris yang telah memimpin Istana Lixiong mengatasi segala krisis dan mencapai puncak kejayaan. Terlebih lagi, Liu Nansheng berada di jembatan ilahi, memiliki kekuatan yang mengerikan. Jangan berkelahi. Dengan kemampuan Liu Nansheng, dia secara alami merasakan sedikit fluktuasi dalam hukum kekaisaran, dan pasti ada makhluk luar biasa yang masuk. Kami sudah tua, dan umur kami tak lama lagi. Kini setelah melihat harapan untuk kemajuan lebih lanjut, kami mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengabulkan permohonan ini. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, kami tidak akan membebani Istana Lixiong. Ini hanyalah keinginan pribadi kami. Ketiga tetua itu membungkuk lagi dan memohon. Semakin tua, semakin aku takut mati. Aku tak ingin semua usahaku selama ini sia-sia. Saat ini, aku punya harapan untuk terus maju, dan aku tak mau menyerah. Jika kita menantikan jembatan ilahi, setidaknya kita dapat memperpanjang umur kita hingga ribuan tahun, dan kita juga akan dapat mencari beberapa ramuan untuk memperpanjang hidup kita dan hidup lebih lama. Kekacauan telah tiba, bahkan tindakanmu sendiri akan memengaruhi seluruh sekte. Aku punya firasat bahwa kekacauan dalam berbagai hukum kali ini mungkin bukan pertanda baik. Tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan jangan campur tangan untuk saat ini. Liu Nansheng percaya pada intuisinya, matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran saat dia merenung. Ya, mendengar hal itu, ketiga tetua itu tidak berani berkata apa-apa meskipun mereka ingin memperjuangkannya. Setelah memberi penghormatan, ketiga tetua kembali ke gua yang gelap gulita, memejamkan mata, dan bermeditasi. Namun, hati mereka sudah berdebar kencang, dan mustahil untuk tenang dalam waktu dekat. Mereka sering memikirkan karya-karya Kaisar Agung dan hanya bisa menghela napas. Pada saat yang sama, para barang antik tua yang hidup menyendiri di berbagai penjuru wilayah selatan menjadi tertarik. Mereka menjulurkan separuh kepala mereka, kekuatan langit dan bumi muncul di tangan mereka, dan jejak hukum pola kekaisaran terpancar di mata mereka. Saya ingin meraih posisi tertinggi di jembatan ilahi, tetapi saya bertanya-tanya seberapa besar peluang keberhasilan saya. Seorang lelaki tua kurus kering merangkak keluar dari jurang gelap. Ia mengenakan jubah hitam legam dan kakinya terikat. Hanya daging dan kulit yang tersisa di tubuhnya. Tak ada darah yang mengalir. Penampilannya mengerikan, seperti hantu, dan napasnya mengerikan. Kalau saja ada praktisi hebat dan sangat berpengalaman di sini, kemungkinan besar dia akan mengenali lelaki tua berpakaian hitam ini. Dia pernah terkenal sebagai Raja Selatan. Seperti namanya, Raja Wilayah Selatan. Mengapa menjadi raja? 10.000 tahun yang lalu, wilayah selatan adalah rumah bagi wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya dan individu-individu kuat yang tak terhitung jumlahnya. Istana Lixiong hanyalah kekuatan kelas 1. Saat itu, orang terkuat di wilayah selatan bukanlah Liu Nansheng, melainkan pria tua berpakaian hitam ini. 10.000 tahun yang lalu, dalam pertempuran besar, Liu Nansheng menantang Raja Selatan dan mengalahkannya, memimpin Istana Liying menuju kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang mengira Raja Selatan telah jatuh, tetapi kenyataannya, ia bersembunyi setelah kekalahannya, mencari kesempatan untuk bangkit lagi. Aura Kaisar berfluktuasi, meskipun samar, tapi aku yakin itu tidak salah. Lelaki tua berpakaian hitam itu berdiri di tepi jurang, menatap kosong ke kejauhan dengan senyum tipis di bibirnya. Beberapa giginya yang tersisa semuanya hitam pekat. Dalam masyarakat yang kacau, tidak ada keadilan dan tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Ya, itu hanya kekuatan dan kelemahan serta menang atau kalah. Ledakan, dentuman, dentuman. Di langit, matahari berwarna merah darah menggantung tinggi, mengukir pemandangan merah cerah di angkasa luas. Lautan bintang itu luas, dengan miliaran aliran cahaya melesat di atasnya, bagaikan bintang jatuh atau sungai yang mengalir deras, bermekaran dengan cahaya yang cemerlang. Hukum alam semesta menjadi tidak stabil, dan tatanan bintang-bintang tampaknya telah terpengaruh. Gempa bumi dan tsunami melanda di berbagai tempat, tetapi para praktisi tidak mengalami kerugian apapun, paling-paling mereka panik dan gelisah. Miliaran manusia menderita. Yang lebih mengerikan lagi, beberapa planet yang dihuni kehidupan tiba-tiba meledak satu persatu dan runtuh dalam sekejap mata. Semua makhluk hidup di sana kembali musnah, seakan-akan tidak pernah ada di dunia ini. Tak seorang pun memperhatikan tangisan ratapan makhluk biasa. Mayat-mayat yang berserakan di seluruh pegunungan dan dataran tidak menjadi masalah bagi para praktisi tingkat tinggi. Di sekitar matahari merah darah di langit ke-9, puluhan ribu bunga teratai merah darah bermunculan, tersebar di langit bagaikan bintang.
Beberapa praktisi ingin mendekat, tetapi menemukan bahwa bahkan setelah mencapai ketinggian yang tinggi, pemandangan teratai matahari darah masih sangat jauh, seolah-olah berada di ruang lain dan tidak dapat dijangkau. Fenomena aneh terjadi silih berganti, dan dunia dilanda keresahan. Semua ini disebabkan oleh kebocoran darah kaisar, yang menyebabkan perubahan hukum alam semesta. Surga, apakah kamu takut? Atau apakah ada suatu eksistensi di ujung dunia lain yang ingin menghapus darah Kaisar Taiwei tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi? Singkatnya, jalan ini semakin tidak stabil, dan tidak seorang pun tahu kapan jalan ini akan berakhir. Ada banyak lelaki tua lain seperti Raja Selatan, semuanya bersembunyi di balik bayangan, menunggu kesempatan untuk maju. Misalnya, kemunculan secerca aura Kaisar Mark menggetarkan mereka, dan mereka masing-masing bertindak, masing-masing dengan ambisi muluk mereka sendiri. Secara keseluruhan, Chen Qingyuan membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai istana kekaisaran. Puluhan senjata suci yang diaktifkan semuanya hancur. Jika Xiao Jing tidak secara paksa menyegel aura darah kekaisaran di tubuh Huang Xingyan, dia akan dikelilingi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, situasi ini tidak akan berlangsung lama dan akan terungkap cepat atau lambat. Tidak, kalau terus begini, kita pasti mati. Chen Qingyuan tiba-tiba berhenti. Tuan, kami tidak punya pilihan. Xiao Jing sebenarnya ingin membantu, tetapi dia sudah berusaha keras menahan napas. Jika Xiao Jing mengaktifkan esensinya sendiri, ia akan diawasi oleh hukum Dao Agung, dan hukuman surgawi akan menimpanya, dengan konsekuensi yang mengerikan. Hanya dengan mendekati istana kekaisaran dan mengendalikan tubuhnya, ia dapat melindungi dirinya sendiri. Ada cara lain, cara terbaik saat ini. Saat dia mulai melarikan diri, Chen Qingyuan telah menghancurkan Liontin Gyokziki yang terkait dengan Akademi Daoyi. Liontin Gyokziki dapat mendeteksi keberadaan target, seberapapun jauhnya jarak mereka, bahkan di seberang laut kekacauan. Menghancurkan salah satu bagian Liontin Gyok pasti akan menyebabkan bagian lainnya hancur, sehingga lokasi spesifik mereka terungkap. Akademi Daoyi terletak di Northern Wilderness, sangat jauh dari wilayah selatan. Chen Qingyuan tidak dapat menjamin kapan Akademi Daoyi akan datang membantunya, jadi dia harus memikirkan cara yang layak sekarang. Berbalik dan pergi ke istana Li Hua. Setelah beberapa perhitungan, Chen Qingyuan menemukan bahwa tempat dia berada tidak jauh dari istana Li Hua, dan akan memakan waktu paling lama 2 hari untuk mencapainya. Apa yang harus kita lakukan jika istana Li Hua punya niat jahat? Xiao Jing baru-baru ini bepergian keliling gunung dan sungai bersama Chen Qingyuan dan telah mendengar tentang istana Li Hua. Huang Xingyan membawa darah kaisar. Begitu istana Li Hua mengetahuinya, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Xiao Jing tidak berani mengambil risiko ini dan berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya. Istana Li Hua dan Sekte Qing telah membentuk aliansi. Jika menghadapi krisis, mereka akan maju dan mundur bersama. Chen Qingyuan sangat menyadari sifat hati manusia yang tak terduga, tetapi menghadapi kesulitan ini, ia tak punya pilihan selain mengambil risiko. Meskipun Sein Master Istana Li Hua saat ini adalah seorang wanita, ia memiliki ambisi untuk melahap langit dan bumi. Ia adalah pria yang menepati janjinya dan memahami situasi dengan baik. Ia tidak akan pernah menyerangku. Selama Akademi Daoyi belum digulingkan dan King Zong masih ada, bahkan jika banyak pejabat tinggi Istana Li Hua menginginkan tahta, mereka harus menekannya dengan paksa dan mempertimbangkan konsekuensinya dengan saksama. Jika Anda kalah taruhan, konsekuensinya akan sangat buruk. Xiao Jing berkata sambil berpikir dan berekspresi serius. Jika Istana Lixi benar-benar ingin mengkhianati kita, maka paling buruk kita semua akan menderita bersama. Kata Chen Qingyuan, apa maksudmu? Xiao Jing sedikit bingung. Aku hanya berani berjudi denganmu. Chen Qingyuan, yang tak pernah membiarkan domba masuk ke mulut harimau, selalu punya rencana cadangan, jika Istana Lixi menjadi serakah, kau akan melepaskan batasanmu sendiri, mendatangkan hukuman surgawi, dan menyeret Istana Lixi ke dalam air. Dengan fondasi Istana Lixi, mereka pasti akan mampu menahan hukuman surgawi untuk waktu yang singkat. Memanfaatkan kesempatan ini, aku akan meminjam kekuatanmu dan langsung menuju Istana Kekaisaran. Karena Tianfa tidak segera menekan Xiao Jing, dia mampu menampilkan kekuatan magis kecerdasan prajurit kekaisaran dan mengirim Chen Qingyuan dan Huang Xingyan ke istana kekaisaran dalam waktu singkat. Masalahnya dialihkan ke timur. Xiao Jing mengerti, tindakan luar biasa diperlukan dalam keadaan darurat. Chen Qingyuan tentu saja tidak ingin menghancurkan istana Lixiong kecuali benar-benar diperlukan. Prasyaratnya adalah para petinggi istana Lixiong tidak melakukan hal bodoh. Seiring berjalannya waktu, Chen Qingyuan mengubah arahnya dan menuju ke istana Liqin. Dalam perjalanan, Chen Qingyuan dan Xiao Jing membahas tindakan pencegahan terhadap berbagai keadaan darurat, dan mereka harus berhati-hati dan tidak membuat kesalahan. Dalam situasi ini, kesalahan kecil bisa merenggut nyawa Anda. 2 hari kemudian, darah kaisar menyatu ke dalam tubuh Huang Xingyan, dan aura yang dipancarkannya berangsur-angsur menguat. Xiao Jing berusaha keras untuk menekannya, tetapi sangat kuat. Berdasarkan situasi, diperkirakan penundaan ini bisa berlangsung beberapa hari lagi.
Setelah itu, auranya akan menghilang dan keberadaannya pasti akan terbongkar. Istana Lixi, Gunung Suci. Siapa yang datang? Kecepatan Chen Qingyuan begitu cepat, membuat para pengawal yang menjaga gerbang gunung menatapnya, menggenggam erat tombak mereka, dan bertanya dengan keras. King Zong, Chen Qingyuan, aku ingin bertemu dengan penguasa suci Istana Lixi. Karena terburu-buru, dia tidak dapat lagi menyembunyikan jati dirinya, jadi dia mengembalikan penampilan dan napas aslinya dan langsung memberitahukan jati dirinya yang sebenarnya. Apa? Mendengar suara itu, para pengawal terkejut dan berteriak kaget. Di masa lalu, semua klan menyerang klan King. Chen Qingyuan mengendalikan kuali hitam, menelan bintang-bintang, dan bergerak. Ia mengangkat kuali dengan satu tangan dan berjalan menuju tanah tua. Satu orang mendukung seluruh sekte. Tidak butuh waktu lama bagi berita itu untuk menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan kegemparan besar, menggemparkan dunia dan membuat orang mengagumi Chen Qingyuan. Nama Chen Qingyuan telah menjadi legenda dan telah berubah menjadi gunung yang tak teratasi di hati banyak orang. King Zong dan Istana Lixi adalah sekutu, mengapa kamu tidak pergi dan memberitahu mereka? Melihat sekelompok penjaga yang tertegun, Chen Qingyuan berteriak. Ketika tetua yang menjaga gerbang gunung mengetahui bahwa itu adalah Chen Qingyuan, dia menahan keterkejutannya dan bergegas melapor. Semua orang ingin menyambut Chen Qingyuan, tetapi ditolak. Jika dia memasuki Istana Liqin, Chen Qingyuan khawatir sesuatu akan terjadi dan akan sulit untuk melarikan diri. Lebih aman untuk berbicara di luar. Sesaat kemudian, sekelompok sosok maju mendekat. Puluhan pejabat senior dan banyak murid sejati bergegas setelah mendengar berita itu. Beberapa ingin menyaksikan kegembiraan, sementara yang lain dengan tulus mengagumi Chen Qingyuan. Mengenai kisah King Zong dan Jiu Tu, semua orang ingin berbicara dengan Chen Qingyuan tentang cara mengatasi krisis yang terjadi saat itu. Namun, Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk ngobrol santai. Saya ingin berbicara dengan Yang Mulia. Silakan datang ke sini. Melihat Liu Nansheng maju, Chen Qingyuan berbicara dengan keras. Meskipun Chen Qingyuan adalah seorang penjahat yang tak tertandingi, agak tidak sopan untuk meminta pemimpin sekte keluar untuk menyambutnya. Banyak tetua mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Namun, karena berbagai faktor, mereka tidak bersuara. Teman muda Chen, mengapa kamu ingin bertemu denganku? Mendengar suara yang begitu mendesak, Liu Nansheng secara pribadi pergi keluar Gunung Suci. Saat membuka mulut, Liu Nansheng melihat Huang Xingyan digendong Chen Qingyuan. Matanya berkilat aneh. Ia diam-diam menghitung dengan jari-jarinya, dan raut wajah aneh muncul di wajahnya, yang segera ia sembunyikan. Jelas, Liu Nansheng menyimpulkan sesuatu, dan sorot matanya saat menatap Chen Qingyuan tidak lagi tenang. Permisi, Santo Liu, apakah sumpah aliansi antara King Zong dan Istana Lixi masih berlaku? Chen Qingyuan tidak mengatakan tujuannya terlebih dahulu, tetapi malah bertanya. Tentu saja menghitung. Liu Nansheng tampak menatap Chen Qingyuan, tetapi sebenarnya dia terus menatap Huang Xingyan yang tak sadarkan diri, ingin melihat dengan jelas dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Junior berani meminta Santo Liu untuk melindungiku. Setelah mengatakan ini, hati Chen Qingyuan menegang, dia menggertakkan giginya, dan diam-diam berkomunikasi dengan Xiao Jing, memintanya untuk melakukan segala macam persiapan. Wow, begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di Istana Liying menjadi gempar. Ini sungguh kasar. Tidak masuk akal meminta pemimpin sekte melindungi juniornya, meskipun mereka sekutu. Semakin banyak orang yang tidak puas dan memiliki pandangan yang tidak bersahabat. Bagaimanapun, Tuan Suci adalah eksistensi teratas di dunia dan wajah Istana Liqin. Sekalipun Chen Qingyuan adalah monster yang tak tertandingi, dia tidak boleh bersikap kasar. Kalau saja Tuhan Yang Maha Suci belum bersabda, pasti ada orang yang sudah bersabda memberi pelajaran kepadanya, tanpa tahu akibatnya. Mengerutkan kening, berpikir dalam-dalam. Liu Nansheng ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan setuju, oke. Berangkat segera, kata Chen Qingyuan. Baiklah, Liu Nansheng tidak menolak usulan itu. Setelah mendengar persetujuan Tuan Suci, para tetua enggan berbicara dan masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Semua orang secara bertahap memperhatikan orang yang digendong Chen Qingyuan dan menatapnya dengan saksama, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Siapa yang dia gendong? Mengapa kamu terlihat begitu gugup dan cemas? Dia secara khusus meminta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kudus. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Banyak pertanyaan muncul dalam benak para biksu. Chen Qingyuan khawatir situasinya akan berubah, jadi dia segera berkata, mohon perlindungan dari Yang Mulia, dan kami akan segera berangkat. Dengan kecerdasan Liu Nansheng, dia menduga bahwa perubahan mendadak di dunia ini ada hubungannya dengan Chen Qingyuan. Karena dia sudah bertaruh dan yakin King Zong akan bangkit, dia pasti tidak akan mengingini Chen Qingyuan. Tanpa bertanya lagi, dia bersiap untuk mengambil tindakan dan membawa Chen Qingyuan pergi. Merayu, tiba-tiba angin dingin datang dari jauh dan bertiup ke Istana Liqin, menumbangkan ribuan pohon besar, menggelindingkan tanah, dan mengguncang istana. Langit gelap, seakan-akan ada tangan besar yang menekan, menutupi seluruh area, membuatnya sangat menyesakkan dan menyesakkan. Nafas samar keluar dari tubuh Huang Xingyan.
Meskipun Xiao Jing menekannya, tetap saja ada fluktuasi sesaat. Ledakan. Liu Nansheng adalah pria yang sangat berprestasi. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening, hatinya bergetar, dan menatap Chen Qingyuan dan Huang Xingyan dengan mata berbinar-binar. Jauh di dalam istana Lixi, ketiga leluhur tertinggi tiba-tiba merasa aturannya aneh. Setelah sedikit perhitungan, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Chen Qingyuan di luar Gunung Suci. Keserakahan di kedalaman mata mereka terus berkelap-kelip dan semakin kuat. Para ahli top yang berada jauh pun masih belum dapat menemukan alasannya. Namun, semua makhluk digital di istana Lixi punya jawaban saat ini. Mereka gelisah dan merasakan gelombang ketakutan yang akan menelan kewarasan mereka. Oh tidak, Chen Qingyuan berteriak dalam hatinya, tatapannya tajam, dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah, bersiap membela diri kalau istana Liqin tiba-tiba menyerang. Pada saat yang sama, Xiao Jing dapat mencabut batasan-batasannya sendiri kapan saja dan mendatangkan hukuman ilahi. Jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu. Liu Nansheng menangkap gejolak emosi Chen Qingyuan dan mengirim pesan untuk menghiburnya. Dapatkah aku mempercayaimu? Chen Qingyuan menggema. Jika kamu tidak percaya, kamu tidak akan datang menemuiku. Liu Nansheng berkata dengan suara yang dalam. Saat pandangan mereka bertemu, pemandangannya terasa berat. Tolong minta Liu Sheng untuk membantuku dan membawaku ke istana kekaisaran secepatnya. Chen Qingyuan dibatasi oleh tingkat kultivasinya, dan secepat apapun ia tak mampu menandingi para petarung kuat. Jika tidak, ia tak perlu bersembunyi dan mencari bantuan dari istana Bunga Pir. Berangkat segera. Meskipun Liu Nansheng tidak tahu alasan spesifiknya, dia mempertaruhkan masa depannya pada Chen Qingyuan. Dengan lambaian tangannya, kekosongan itu terpelintir. Suara mendesing. Liu Nansheng dan Chen Qingyuan menghilang. Dalam kehampaan, saat dia hendak bergegas melanjutkan perjalanannya, sebuah retakan tiba-tiba muncul di ruang di depannya, dan muncullah tiga wanita tua yang sedang sekarat. Ketiga orang ini tak lain adalah leluhur istana Li Hua. Masa hidup mereka hampir mencapai batasnya dan mereka akan segera mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Nansheng berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap tiga orang di depannya. Tekanan dari pemimpin sekte tiba-tiba meledak, dan momentumnya begitu kuat sehingga ketiga tetua menundukkan kepala dan memberi hormat, tidak berani bersikap tidak hormat. Miao, kalau aku tidak salah menilai tadi, aura yang menyebabkan perubahan aneh di langit dan bumi itu berasal darinya. Seorang wanita tua menatap Chen Qingyuan tanpa ragu, dengan sedikit rasa dingin di matanya yang cekung, seperti binatang buas yang bersembunyi dalam kegelapan, menatap mangsanya. Itu bukan urusanmu, kembalilah. Liu Nansheng berteriak tegas dan memberi perintah. Tuanku, Kaisar telah menganugerahkan hadiah ini kepada kita. Tidakkah Anda tergoda? Seorang wanita tua lain angkat bicara. Ia terus menatap Chen Qingyuan sambil berbicara, hasrat di matanya sulit disembunyikan. Jika kita menerima hadiah ini, istana Li Hua pasti akan semakin maju, dan semua klan akan datang untuk memberi penghormatan. Sumber ciptaan Kaisar belum diketahui. Sekarang ada di depan kita harus merebutnya. Ketiga wanita tua itu, mengandalkan senioritas mereka, bersatu untuk menekan Liu Nansheng, berharap agar Liu Nansheng tidak membuat pilihan yang salah. Sebuah ciptaan yang luar biasa, jangan sampai terlewatkan. Liu Nansheng bisa makan daging, dan orang-orang tua ini juga bisa minum sup. Mungkin mereka bisa menembus jembatan ilahi dan memperpanjang umur mereka. Menghadapi situasi ini, Chen Qingyuan mengerutkan bibirnya, tatapannya acuh tak acuh, dan dia sangat tenang. Ledakan. Begitu ketiga wanita tua itu selesai berbicara, Liu Nansheng melangkah maju, dan ruang dalam radius beberapa mil langsung membeku. Begitu dinginnya hingga membekukan tulang dan jiwanya. Rasanya sudah lama sekali aku tidak memukulmu. Apa kau benar-benar lupa caraku? Begitu Liu Nansheng mengatakan ini, tekanan mengerikan menimpa ketiga leluhur, memaksa mereka berlutut di kehampaan. Tak ada lagi martabat yang tersisa dari para leluhur, dan mereka benar-benar dipermalukan. Retakan. Dia berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya berubah, dan tulang-tulangnya berderit. Gong Yu, kami tidak bermaksud tidak menghormatimu, tapi kami hanya tidak ingin membocorkan ciptaan agung kami. Wanita tua yang berlutut di tengah tampaknya tidak memahami situasi dan berbicara lagi. Alih-alih memohon belas kasihan saat ini, dia malah menunjuk Chen Qingyuan. Dia benar-benar mencari mati. Awalnya, Liu Nansheng hanya ingin menakut-nakuti ketiga tetua agar mereka tidak dibutakan oleh kepentingan, tetapi ia hanya ingin memberi mereka hukuman ringan sebagai isyarat kepada Chen Qingyuan agar tidak ada permusuhan antara istana Li Hua dan King Zong. Namun, wanita tua ini, yang telah hidup selama hampir 30.000 tahun, tidak dapat melihat tekad Liu Nansheng. Mungkin, ia melihatnya, tetapi hanya mengandalkan status dan posisinya untuk memastikan bahwa Liu Nansheng tidak akan berani mengambil tindakan ekstrim seperti itu. Sayangnya, dia membuat taruhan yang salah. Liu Nansheng telah sampai ke tempatnya saat ini selangkah demi selangkah dan jelas bukan orang yang ragu-ragu. Yusu, kau melanggar perintahku dan berulang kali menimbulkan perselisihan antara istana Li Hua dan Sekte Qing.
Kau pantas dieksekusi. Setelah mengatakan itu, Liu Nansheng mengambil tindakan tegas tanpa memberi waktu kepada siapapun untuk bereaksi. Angkat tangan Anda dan tekan tutupnya ke bawah. Ledakan. Sebuah telapak tangan mendarat di kepala wanita tua bernama Yusu, menghancurkan tubuhnya menjadi bubuk dan menghancurkan jiwanya yang telah melarikan diri. Dalam sekejap mata, seorang leluhur jembatan ilahi setengah langkah tewas di tangan Liu Nansheng. Bunuh kerabat demi keadilan. Tidak ada ampun. Kedua wanita tua yang selamat itu ketakutan. Mereka menatap Liu Nansheng dengan ekspresi acuh tak acuh, dan seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali. Pada saat ini, mereka akhirnya terbangun. Perkataan Kaisar adalah perkataan suci dan perintah Kaisar, dan tidak boleh dilanggar. Tadi, ketika mereka maju untuk menghentikannya, Liu Nansheng hanya memarahi mereka. Saat itu, mereka hanya perlu mengakui kesalahan dan mengalah, dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, mereka sekarang mengandalkan senioritas dan berusaha mendapatkan kendali yang tak tertandingi. Hal ini tidak hanya mengabaikan otoritas Liu Nansheng, tetapi juga mengancam akan merusak aliansi antara kedua sekte, dan semakin memperparah kebencian Chen Qingyuan. Karena berbagai faktor, Liu Nansheng harus mengungkapkan posisinya. Membunuh seorang leluhur sekte yang bodoh tidak akan menimbulkan gangguan apapun dalam hati Liu Nansheng. Sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau di masa lalu bagi Istana Lihua, sebuah tugu peringatan akan didirikan untuk mengenang beliau dan beliau akan dimakamkan di pemakaman tersebut. Para tetua, apakah ada yang keberatan? Liu Nansheng berkata dengan dingin. Kami tidak berani, dan akan mematuhi perintah istana. Kedua leluhur tua itu berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi kengerian. Jejak ketamakan di lubuk hati mereka telah tiba-tiba diputus oleh Liu Nansheng. Lebih baik itu tidak terjadi lagi. Liu Nansheng memberi peringatan, melambaikan lengan bajunya, dan segera berangkat bersama Chen Qingyuan, tidak ingin membuang waktu. Ya, keduanya tidak berani meneruskan pemblokiran jalan dan minggir karena malu. Setelah Liu Nansheng pergi, kedua tetua itu mencium aroma darah yang masih tercium di udara, wajah mereka dipenuhi kepahitan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah berani melanggar perintah istana. Sepertinya kita sudah sangat tua dan tidak seharusnya ikut campur dalam urusan sekte. Gong Yu mampu menekan pikiran jahat dan tidak membiarkan takdir mengacaukan pikirannya. Sungguh langka, kita jauh lebih rendah darinya. Kedua tetua itu menerima nasib mereka dan mundur ke kedalaman istana Lihua, tidak berani lagi memiliki pikiran jahat. Tentu saja, mereka tidak akan membocorkan berita tentang Chen Qingyuan. Mereka tidak akan pernah melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Konflik internal dapat diatasi dengan memberi mereka pelajaran. Jika mereka meningkat hingga mengkhianati sekte, bahkan kematian pun menjadi kemewahan. Dengan perlindungan Liu Nansheng, kecepatan penyerang meningkat berkali-kali lipat. Mengapa Santo Liu harus begitu kejam dan menyebabkan istana Lihua kehilangan seorang leluhur? Chen Qingyuan bertanya ragu-ragu. Melanggar perintahku dan mencoba menyakiti perasaan sekutu kita sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Ketika berbicara, Liu Nansheng menatap Chen Qingyuan dengan mata penuh harapan, seolah-olah dia ingin melihat Chen Qingyuan berjalan melalui jalan berduri dan berdiri di tempat tinggi selangkah demi selangkah. Ada juga satu alasan paling penting, yaitu Chen Qingyuan sendiri. Liu Nansheng tidak ingin membuat Chen Qingyuan merasa tidak puas, jadi meskipun dia membunuh leluhur tertinggi, dia harus menjaga hubungan antara kedua belah pihak dan menyatakan niatnya untuk membentuk aliansi untuk melindungi Tao. Pada saat-saat yang luar biasa, kita tidak bisa berbelas kasih. Masa-masa sulit sedang mendekat. Jika orang-orang istana Lihua berpura-pura mematuhi perintah tetapi sebenarnya melanggarnya, bencana cepat atau lambat akan terjadi. Membunuh seorang leluhur tua hari ini, meskipun merupakan kerugian besar, akan menjadi pencegah bagi seluruh sekte dan mencegah kekacauan lebih lanjut. Sang Santo sangat mendominasi, aku mengaguminya. Chen Qingyuan memujinya. Apakah kamu tidak takut aku akan berubah pikiran dan menyerangmu? Liu Nansheng menoleh dan melirik Chen Qingyuan, dengan setengah tersenyum di wajahnya, penuh penindasan. Sebagai seorang santo, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Chen Qingyuan terlihat sangat polos dan percaya. Tidak, Liu Nansheng menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku tersentuh. Mendengar suara itu, seluruh tubuh Chen Qingyuan menjadi tegang. Kemudian, Liu Nansheng melanjutkan, di mataku, kamu berkali-kali lebih baik daripada apa yang disebut ciptaan. Senior, Anda terlalu baik. Chen Qingyuan adalah orang yang rendah hati. Mengingat kehati-hatianmu, mustahil kau tidak punya rencana cadangan. Jika aku benar-benar menyerangmu, Istana Bunga Pir pasti akan menderita. Setiap orang memiliki keinginan egois, dan Liu Nansheng tidak terkecuali. Istimewanya, Liu Nansheng mampu menekan keserakahannya dan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Meskipun itu adalah produk Anda, itu bukan milik Anda dan Anda tidak dapat memaksanya. Kultivasi saya masih dangkal, saya tidak memiliki kemampuan ini.
kata Chen Qingyuan. Tanyakan pada diri sendiri, jika Liu Nansheng tidak membunuh leluhur tua yang menghalangi jalannya, Chen Qingyuan tidak akan berani meminta bantuan dari Istana Lihua di masa depan, dan dia tidak ingin ada kecelakaan yang mengganggu situasi secara keseluruhan. Itulah sebabnya Liu Nansheng harus membunuh orang untuk menenangkan rakyat. Bukannya dia kejam, tapi nenek moyang tua itu tidak bisa melihat situasi dengan jernih, dia pantas mati. Liu Nansheng tersenyum tanpa berkata apa-apa. Jika dia benar-benar percaya bahwa Chen Qingyuan adalah orang yang berpikiran sederhana, dia tidak akan pernah berani mempertaruhkan seluruh istana Lihua. Siapa orang ini? Setelah terdiam lama, Liu Nansheng mengganti topik pembicaraan dan melirik Huang Xingyan di punggung Chen Qingyuan. Seorang teman, kata Chen Qingyuan. Liu Nansheng mengangguk sedikit dan berhenti bertanya. Misalnya, identitas Huang Xingyan, mengapa dia ingin pergi ke istana kekaisaran, aura kaisar, dan seterusnya. Sebesar apapun rasa ingin tahu Liu Nansheng, ia tak akan bertanya terlalu banyak. Ia hanya perlu mengantar Chen Qingyuan dengan selamat ke bagian dalam istana kekaisaran. Warna merah darah menutupi gunung-gunung dan sungai-sungai sejauh miliaran mil, tak berbatas dan tak berujung. Hukum agung sedang mencari lokasi darah kaisar, dengan maksud untuk memusnahkannya. Jembatan ilahi telah rusak, tatanan telah berubah, dan tidak akan ada lagi kaisar di dunia ini. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka hanya berjarak setengah hari perjalanan dari istana kekaisaran. Liu Nansheng bergegas melanjutkan perjalanannya, melesat menembus angkasa dan melintasi dua bidang bintang dalam satu pikiran, yang kecepatannya tak terhitung kali lipat kecepatan kapal perang dan kereta perang tercanggih di dunia. Tuan, saya tidak dapat menahannya lagi. Suara cemas Xiao Jing mencapai telinga Chen Qingyuan. Setelah menunda-nunda selama beberapa hari ini, Xiao Jing telah mencapai batasnya. Kita masih punya jalan panjang, aku khawatir kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Chen Qingyuan menggendong Huang Xingyan di punggungnya, seluruh tubuhnya tegang dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Berdengung, aura kuno samar terpancar dari tubuh Huang Xingyan. Liu Nansheng, yang berdiri di dekatnya, merasakannya dengan jelas dan ekspresinya sedikit berubah. Saya berpikir dalam hati, tentu saja. Liu Nansheng sudah menduga bahwa orang yang digendong Chen Qingyuan di punggungnya pasti bukan orang biasa, dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan kekacauan di dunia. Itu tidak bisa diblokir. Terkejut sesaat, Liu Nansheng segera menggunakan seni mistiknya untuk menyembunyikan rahasia dan mencegah fluktuasi aura kaisar menyebar. Dicoba beberapa kali, semuanya gagal. Perjalanan ke depan pasti akan berbahaya. Beranikah Tuan Suci terus melindungiku? Chen Qingyuan bertanya dengan suara berat, sangat serius. Karena aku sudah berjanji padamu, tidak ada alasan bagiku untuk menyerah di tengah jalan. Liu Nansheng berkata tanpa ragu. Sekalipun tak ada jalan ke depan, aku akan berjuang demi dirimu. Aku bertaruh, mempertaruhkan kejayaanku seumur hidup dan bahkan hidupku, berharap engkau dapat naik ke surga ke-9 dan duduk di singgasana abadi. Ledakan, Kaisar Agung menyebabkan fluktuasi dalam hukum alam, mengguncang langit dan menarik kedatangan para pahlawan. Di sana, penciptaan tertinggi pastilah milikku. Jika kau mendapatkan harta karun kaisar, kau pasti akan mampu mencapai puncak jembatan ilahi, dan bahkan berharap bisa menyeberangi jembatan rusak dan mencapai sisi seberangnya. Ada lebih dari 100 orang kuat di dunia yang mengunci arah fluktuasi aura, memainkan kartu truf mereka, dan bergegas dengan kecepatan tercepat, bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Liu Nansheng mengulurkan tangan kanannya, menarik Chen Qingyuan ke udara, dan berlari langsung ke istana kekaisaran dengan ekspresi serius. Awalnya, Liu Nansheng ingin Chen Qingyuan menyembunyikan auranya dan mengubah penampilannya agar tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi dia segera mengurungkan niat itu. Beberapa hari yang lalu di Istana Liqi, Chen Qingyuan telah terungkap, dan bahkan jika dia ingin memblokir informasinya, sudah terlambat. Ada mata-mata di antara semua sekte utama. Murid sekte luar pasti berasal dari sekte lain, dan cepat atau lambat mereka akan mengungkapkan berita tentang Chen Qingyuan. Dulu, Chen Qingyuan mengangkat tripod dan melangkah ke tanah tua. Kini, ia tiba-tiba kembali ke dunia agung dan terjerat dengan kaisar. Ia seolah menjadi pusat perhatian dunia agung dan sangat berbahaya. Lupakan saja, lakukan saja yang terbaik untuk melindunginya. Liu Nansheng tidak peduli dengan hasilnya dan berencana melakukan apa saja untuk membuka jalan bagi istrinya. Memanggil, bayangan gelap datang dari seluruh penjuru dunia, dengan sedikit kerusakan yang terkikis oleh waktu dan aura yang menakutkan. Semua orang percaya bahwa mereka ditakdirkan oleh surga dan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Kali ini, harta kekaisaran jatuh dari langit, dan kita pasti akan dapat merebutnya. Beberapa lelaki tua bahkan berfantasi tentang memanjat puncak jembatan ilahi dan menciptakan era mereka sendiri, darah mereka mendidih dengan gairah yang telah lama hilang. Hampir sampai, hampir mengejar. Di suatu tempat di kehampaan wilayah selatan, berdiri seorang lelaki tua setinggi 7 kaki, kurus, dan berjubah hitam. Cahaya redup bermekaran di matanya yang cekung, dan ia tampak bersemangat dan sangat bersemangat. Harta karun kaisar akan berada di saku kelima saudara kita. 5 leluhur iblis dari wilayah selatan berjalan berdampingan.
Mereka bersumpah untuk menciptakan dan berbagi dunia bersama dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan mereka. Tepat di depan, Raja Selatan yang mendominasi dunia ini 10.000 tahun lalu, memiliki cahaya jahat yang berkedip-kedip di matanya, dan wajahnya yang mengerikan dipenuhi dengan pesona jahat. Wilayah Selatan, wilayah bintang yang didambakan. Tempat ini tidak jauh dari istana kekaisaran bintang sunyi. Dengan kecepatan Shen Xiao yang perkasa, hanya butuh waktu paling lama setengah hari untuk sampai ke sana. Namun, perjalanan setengah hari ini jelas tidak akan damai. Setengah jam kemudian, Liu Nansheng tiba-tiba berhenti, mengangkat tangan kanannya, dan melindungi Chen Qingyuan di sampingnya. Cahaya misterius itu berdengung, dan puluhan penghalang pelindung terbentuk di sekitar Chen Qingyuan, yang sangat kuat. Masalah akan datang. Liu Nansheng menatap lautan bintang di depannya. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan teratur, tetapi tampak luar biasa sunyi. Meskipun Chen Qingyuan tidak dapat merasakan kehadiran musuh yang kuat, Xiao Jing diam-diam mengingatkannya bahwa barisan pembunuh yang mengerikan telah disiapkan di area depan, yang sangat berbahaya. Saya berharap Akademi Daoyi dapat datang membantu sesegera mungkin. Chen Qingyuan telah memberi tahu pihak Akademi sebelumnya bahwa kedua tempat itu berjauhan, dan tidak diketahui kapan bala bantuan akan tiba. Jika Liu Gong tidak mengambil uangnya, kemana dia akan pergi? Ruang di depan jalan itu berkelok-kelok dan berubah bentuk, dan suara serak yang aneh terdengar, disertai napas yang dingin dan menggigit. Karena kau tahu namaku, beraninya kau menghalangi jalanku. Liu Nansheng berteriak keras. Harta karun kaisar sulit didapat. Menghadapi godaan seperti itu, sulit untuk tidak tergoda. Orang yang berada dalam kegelapan itu pastilah orang kuno dan kuat yang tinggal menyendiri di wilayah selatan dan sangat berkuasa. Jika kau tidak mengalah, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Liu Nansheng memperhatikan bahwa kekosongan di dekatnya agak tidak stabil dan memperkirakan banyak orang kuat akan datang. Waktu sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Sudah lama ku dengar bahwa kepala istana Liu memiliki bakat luar biasa, seorang pemimpin yang langka dan kuat. Hari ini, aku berani menantangnya berduel. Demi keberuntungan, risiko apapun ada gunanya. Lagi pula, kamu tidak akan bertahan bertahun-tahun bersembunyi di sudut gelap, jadi sebaiknya kamu mencobanya. Mungkin kamu bisa menciptakan masa depan yang baru. Pengadilan kematian. Begitu dia selesai berbicara, Liu Nansheng melindungi Chen Qingyuan dengan kekuatan gaibnya, dan kemudian menyerbu maju tanpa ragu-ragu. Desir. Sosoknya berkelebat, meninggalkan beberapa bayangan Liu Nansheng di langit berbintang yang luas. Menatap ruang di depan, wajah Chen Qingyuan tampak serius. Ia berharap kekacauan ini dapat diatasi tanpa bahaya. Dia berbalik dan melirik Huang Xingyan yang sedang berbaring telentang, tersenyum pahit, lalu berbisik, "Saudara Huang, mengenalmu sungguh sulit dijelaskan." Jika Chen Qingyuan tahu Huang Xingyan akan menyebabkan bencana sebesar itu, dia pasti akan menghindarinya. Setidaknya sekarang bukan saatnya untuk mengeluarkan kotak misterius itu. Pada titik ini, saya tidak menyesal. Chen Qingyuan dan Xiao Jing diam-diam berkomunikasi, jika kamu terekspos sekarang, apakah ada peluang untuk berhasil? Sulit. Xiao Jing berpikir sejenak dan menjawab dengan serius, begitu kita dikurung oleh Dao Surgawi, kita semua akan berada dalam bahaya dan akan sulit untuk melarikan diri. Fluktuasi darah kaisar telah menyebabkan pergeseran aneh dalam hukum alam. Jika dipadukan dengan manifestasi kebijaksanaan spiritual kaisar, hukuman ilahi pasti akan menyusul, dan hasilnya tak terduga. Kalau begitu, tunggu sebentar lagi. Chen Qingyuan tidak dapat mengambil risiko ini dan hanya dapat mengandalkan Liu Nansheng. Langit berbintang di depan tiba-tiba meledak, menyebabkan susunan 5 bintang di sekitarnya berfluktuasi hebat. Mereka meledak satu demi satu, dan bintang-bintang bersinar terang dan warnanya sangat indah. Beruntungnya, tempat ini adalah daerah terpencil di wilayah selatan, dan hanya ada sedikit planet yang dapat mendukung kehidupan. Jika tidak, jika 5 bintang hancur, banyak sekali orang yang akan mati. Ledakan dentuman. Akibat pertempuran mencapai lokasi Chen Qingyuan, menimbulkan badai. Tanpa perlindungan penghalang, Chen Qingyuan, dengan kekuatan kultivasinya saat ini, pasti sudah musnah hanya dalam satu gelombang. Karena jarak dan kemampuan yang tidak memadai, Chen Qingyuan tidak dapat melihat situasi pertempuran di depannya secara spesifik, dan hanya dapat merasakan gelombang tekanan mengerikan yang datang darinya. Setelah secangkir teh, Liu Nansheng segera kembali, ekspresinya acuh tak acuh, kilatan kekejaman di matanya tak tersamarkan. Ujung bajunya robek dan berlumuran darah, dan sehelai rambut di pelipisnya terpotong rapi, seolah-olah telah dipotong oleh senjata tajam. Pakaiannya sedikit kotor dan ada sehelai rambutnya yang hilang. Itu saja. Situasinya serius, dan Liu Nansheng menarik Chen Qingyuan dan bergegas tanpa ragu-ragu. Saat melewati area di depan, yang mana merupakan medan pertempuran barusan, Chen Qingyuan melihat sekilas mayat berlumuran darah dengan anggota tubuh patah dan darah gelap mengambang di sekitarnya. Tidak sulit untuk menebak bahwa mayat ini adalah musuh kuat yang menghalangi jalan.
Pria ini mengira ia dapat menghentikan Liu Nansheng dengan formasi pembunuhan. Itu konyol. Angan-angan. Sejak Liu Nansheng mengamankan posisinya sebagai penguasa wilayah selatan, ia jarang bertindak, dan tidak lagi menunjukkan sikap menghancurkan seperti sebelumnya. Selama krisis Sekte Qing beberapa tahun yang lalu, Liu Nansheng tidak memiliki kesempatan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, sehingga tidak menarik banyak perhatian. Kali ini, Liu Nansheng harus melindungi Chen Qingyuan tanpa syarat apapun. Siapapun yang berani menghalangi jalan akan menjadi musuh bebuyutan. Jika para dewa menghalangi, bunuhlah para dewa, jika Buddha menghalangi, bunuhlah Buddha. Liu Nansheng, kamu bingung. Kesempatan seperti itu diberikan kepadamu, tetapi kamu tidak memanfaatkannya. Tak lama setelah kepergiannya, sosok lain muncul. Suaranya serak dan mengandung kekuatan maha dahsyat, yang menggetarkan jiwanya. Seorang lelaki tua yang jelek berdiri di depan, menghalangi jalan. Orang yang datang adalah Raja Selatan yang terkenal 10.000 tahun yang lalu, dan dia juga dikalahkan oleh Liu Nansheng. Bagaimana mungkin kau tahu apa yang sedang direncanakan Tuan? Liu Nansheng agak terkejut saat pertama kali melihat Raja Selatan, tetapi kemudian ia tenang dan berkata dengan suara berat, aku tak pernah menyangka bahwa setelah pertempuran 10.000 tahun yang lalu, kau masih bisa bertahan sampai sekarang. Aku berambisi menguasai dunia, bagaimana mungkin aku mati? Mungkin rahmat Tuhan yang telah menganugerahkan harta karun kekaisaran kepadaku. Raja Selatan menganggap keberuntungan ini sebagai miliknya sendiri dan bersikap ambisius. Konyol. Liu Nansheng mencibir, seekor tikus kotor yang bersembunyi di selokan bau, dengan sia-sia menginginkan posisi pemimpin yang berkuasa, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Belum lagi sekarang, bahkan di masa kejayaanmu, kau tidak akan memenuhi syarat. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah musuh. Bukan hakmu untuk memutuskan apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Saat musuh bertemu, mereka saling melotot. Ditambah lagi dengan keberuntungan ini, niat membunuh di mata kedua belah pihak menjadi semakin kuat, dan situasi pun menjadi tegang. Aku ingin melepaskanmu, tapi kau mencari kematianmu sendiri. Liu Nansheng melangkah maju perlahan-lahan, dan rasa dingin di tubuhnya terwujud dan cepat menyebar kemana-mana. Lepaskan aku. Raja Selatan menyeringai, memperlihatkan beberapa gigi hitam yang tersisa di mulutnya. Ia berkata dengan senyum licik, kau takut aku akan menahanmu dan kau akan dikepung oleh sesama Taois dari segala penjuru. Liu Nansheng tetap diam dan diam-diam menyetujui hal ini. Keberuntungan pasti berpihak pada kedua anak kecil ini. Mata Raja Selatan yang dalam bergerak sedikit, dan tatapannya tetap tertuju pada Chen Qingyuan, aku penasaran, kemana kau ingin membawa mereka? Kemanapun kau pergi, kau tidak bisa melindungi mereka. Sebuah ciptaan Kaisar Agung, harta yang tak ternilai. Itu seperti pasien yang sedang sekarat yang akan menjadi gila ketika ia melihat obat yang dapat menyembuhkannya. Karena Anda tidak akan hidup lama dan akan segera mati, mengapa tidak mempertaruhkan segalanya dan mencobanya? Sekalipun peluangnya hanya 1 berbanding 10.000, Anda tidak akan melewatkannya. Liu Nansheng tidak menanggapi kata-kata Raja Selatan. Ia malah menoleh ke arah Chen Qingyuan dan berkata melalui transmisi suara, jalan di depan akan sangat sulit. Selama aku masih hidup, aku pasti akan melindungimu. Jika memang sudah sampai pada titik di mana aku tak mampu lagi mengalahkanmu, kumohon tinggalkan aku saja. Aku takkan menyimpan dendam dan takkan pernah melupakan kebaikanmu. Chen Qingyuan berkata dengan tulus. Sebagai tanggapan, Liu Nansheng tidak berkata apa-apa lagi, tetapi menatap Raja Nan dengan saksama, siap untuk menerobos masuk dengan paksa. Ini adalah pertaruhan, memenangkan masa kejayaan, bertahan dari kekacauan, dan mengawali era kemakmuran baru. Jika Anda kalah taruhan, Anda tidak hanya akan terjerumus ke dalam jurang tak berujung, tetapi Anda juga akan melibatkan istana Li Hua. Jika Liu Nansheng tahu bahwa ia akan mempertaruhkan segalanya untuk seseorang di masa depan, ia pasti akan menertawakan dirinya sendiri karena kebodohannya. Dulu, Liu Nansheng bersedia bersekutu dengan Sekte Qing karena Ki Sekte Qing dan bakat Chen Qingyuan. Namun, ini tidak cukup baginya untuk memberikan segalanya, dan ia agak berhati-hati. Contoh terbaiknya adalah ketika Sekte Qing berada dalam bahaya. Meskipun Liu Nansheng mengambil tindakan, ia jelas tidak benar-benar berusaha sebaik mungkin. Sampai saat itu, Chen Qingyuan mengangkat tripod dan berjalan maju, mengerahkan pasukan kuasi kaisar dalam sekejap, dan membunuh iblis itu dengan satu tembakan. Liu Nansheng akhirnya memahami teror Chen Qingyuan, dan merasa agak menyesal karena dia tidak memberikan segalanya untuk membantu Qingzong saat dia dalam bahaya. Hari ini, Chen Qingyuan yang dikaruniai keberuntungan luar biasa, memberi Liu Nansheng kesempatan lain untuk menentukan pilihan. Kali ini, Liu Nansheng tidak akan lagi mengkhawatirkan konsekuensinya dan hanya akan menjadi pelindung. Pelindung sejati, berbagi kehormatan dan aib, dan jangan pernah meninggalkan satu sama lain. Hidupmu akan datang kepadamu. Setelah mengatakan ini, hawa dingin menyebar seperti es, membekukan jutaan pohon. Dalam sekejap, tubuh Raja Selatan berubah menjadi patung es, tidak bisa bergerak. Liu Nansheng mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya dan menamparkan ke depan dengan satu telapak tangan.
Saat cahaya telapak tangan mendekat, Raja Nan menerobos es dan menunjukkan kekuatan magis pamungkasnya dengan lambaian tangannya. Kekuatan luar biasa itu membanjiri wilayah tersebut dan sepenuhnya menghancurkan serangan Liu Nansheng. Setelah serangannya meleset, Liu Nansheng menyerang lagi, dengan gerakan kejam dan masing-masing gerakannya berakibat fatal. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya aneh berkelebat di telapak tangannya, seolah-olah miliaran bintang jatuh ke tangannya, dan semua hukum alam semesta ada di dalam pikirannya. Liu Nansheng melambaikan tangannya, dan kekuatan dahsyat meletus. Gelombang setinggi 1000 kaki melonjak, langsung menenggelamkan seluruh wilayah. Hawa dingin menyebar ke setiap sudut seiring kekuatan dominannya menyebar. Puluhan bintang di sekitarnya berhenti berputar, keteraturan runtuh, dan kekacauan mengancam akan pecah. Ledakan. Dalam pertempuran dengan mantan musuhnya yang kuat, Raja Selatan tidak berani bersantai sedikit pun dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan mengeluarkan senjata suci kuno. Berdengung. Segel giok persegi Tianyan. Seluruh badan segel giok berwarna putih salju, berbentuk persegi, dan seukuran telapak tangan. Dua kata terukir di bagian bawah segel giok Tianyan. Mewarisi jalan surga dan mengubah kekuatan segala sesuatu. Dekrit. Ini adalah harta karun yang ditemukan Raja Selatan di alam rahasia kuno, dan ia menganggapnya sebagai berkah dari surga. Jika harta karun suci seperti itu ada 10.000 tahun yang lalu, pastilah tidak akan dikalahkan oleh Liu Nansheng. Dalam sekejap mata, segel giok Tianyan menjadi sangat besar, bagaikan bintang, dengan hukum-hukum Dao besar melilitnya, seakan-akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, membuat orang-orang merasa takjub dan amat ketakutan. 1000 tipu daya dan 100 rencana jahat, semuanya dipatahkan dengan paksa. Liu Nansheng menatap segel giok kuno yang besar itu, tatapannya dingin dan tak kenal takut. Setelah melindungi Chen Qingyuan, ia berjalan lurus ke depan, tangannya terbungkus sepasang sarung tangan sutra yang terbuat dari kristal es berusia 10.000 tahun. Bertahun-tahun telah berlalu sejak ia bertarung dengan serius, dan darah Liu Nansheng mulai mendidih. Ia teringat masa-masa mudanya dan ingin menguasai dunia, dan gairah di matanya perlahan muncul. Suara mendesing. Liu Nansheng meninju, mendorong segel giok Tianyan mundur sejauh 1000 kaki. Kekosongan itu runtuh, dan retakannya mencapai panjang sekitar 10.000 mil, padat, dan tak terhitung jumlahnya. Baru pada hari itulah Chen Qingyuan benar-benar melihat jalan mana yang diambil Liu Nansheng. Keterampilan fisik. Penguasa suci Istana Lihua sebenarnya adalah seorang kultivator fisik. Sangat jarang perempuan mempraktikkan seni koneksi tubuh. Lebih jarang lagi, ia mencapai puncaknya. Segala yang dimiliki Liu Nansheng diperolehnya melalui darah dagingnya sendiri, tanpa bergantung pada hal-hal eksternal apapun. Ledakan. Segel giok evolusi surgawi menyegel semua hukum. Jutaan untaian energi mendalam langsung menyelimuti Liu Nansheng. Namun, sesaat kemudian, Liu Nansheng mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan dengan paksa merobek kehampaan. Dunia dimensi yang dibentuk oleh miliaran hukum langsung runtuh, segel giok Tianyan bergetar terus-menerus, dan robekan dangkal muncul di tubuh Zheng Li. Dibandingkan dulu, dia jauh lebih kuat. Raja Selatan terkejut, dan sekilas ketakutan melintas di matanya. Lalu, ketakutan itu ditelan oleh keserakahan dan kekejaman. Harta karun kaisar harus diperoleh, berapapun biayanya. Di ranjang kematiannya, jasad Raja Selatan membusuk, hanya menyisakan senjata suci kuno ini. Pada akhirnya, hal ini terjadi karena pertempuran 10.000 tahun yang lalu, ketika ia terluka parah oleh Liu Nansheng, merusak fondasinya dan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk pulih. Pada era ini, vitalitas Raja Selatan telah menurun dan ia tak lagi memiliki pesona seperti di masa kejayaannya. Dor. Liu Nansheng tidak menggunakan kekuatan magis apapun. Dengan tangan besinya, ia menghancurkan trik sulap yang disusun oleh Raja Nan hingga berkeping-keping, dan menyebabkan puluhan lubang muncul di permukaan segel giok Tianyan. Dibandingkan dengan gaya Liu Nansheng, hukum senjata suci kuno tampak pucat dan tak berdaya, sama sekali tidak mampu mengerahkan kekuatan agung senjata suci kuno tersebut. Ia terus-menerus dipukul mundur, hukum-hukumnya kacau balau, dan ada kecenderungan ia tak mampu bertahan. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya, dan Liu Nansheng merobek hukum segel yang menekannya, merobek kata berharga, Tianyan, menjadi berkeping-keping. Segera setelah itu, Liu Nansheng melancarkan pukulan, dan ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Badai laut berbintang yang dahsyat seakan melahap seluruh area ini, menyapu ke segala arah. Raja Selatan semakin meronta, wajahnya pucat dan menghitam karena pembusukan. Tangannya masih membentuk segel, menolak untuk mundur. Setelah ratusan gerakan, Liu Nansheng menemukan kesempatan bagus, memfokuskan matanya, mengepalkan tangan kanannya, dan menyerbu ke depan. Karena mengaktifkan senjata suci kuno menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan mental, Raja Selatan terganggu sejenak, dan Liu Nansheng memanfaatkan kesempatan itu. Ledakan. Setelah tinju Liu Nansheng mendarat, sebuah alur muncul di sisi kiri bawah segel giok Tianyan. Jutaan hukum kekuatan melonjak, bagaikan pisau paling tajam di dunia, membelah kehampaan dan memercik ke kejauhan.
Hukum segel giok Tianyan terganggu, menyebabkan Raja Selatan menderita serangan balasan dan menyemburkan darah kental dan berbau busuk. Waduh, ide ini tiba-tiba muncul di benak Nan Wang, dan dia ingin mundur dan menunggu kesempatan yang baik. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Sebelum Raja Selatan bisa bergerak, Liu Nansheng tiba di depannya dan meninjunya tanpa ragu. Ledakan. Terdengar ledakan keras, disertai raungan tajam dari Raja Selatan. Keputusasaan di matanya perlahan-lahan semakin kuat. Ia bertekad untuk bertahan dari pukulan ini, dan kemudian ia dapat mengaktifkan kartu truf penyelamat hidupnya. Sangat disayangkan serangan Liu Nansheng begitu kejam dan tidak memberi harapan sedikit pun kepada musuh. Ledakan. Tubuh Raja Selatan tak mampu menahan pukulan mengerikan seperti itu, yang melilit dan meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Jiwanya meninggalkan tubuhnya dan muncul bagai hantu, wajahnya mengerikan dan memancarkan rasa takut yang pekat. Untungnya, Raja Nanduan menyerahkan tubuhnya dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Kalau tidak, saat tubuhnya runtuh tadi, jiwanya pun akan runtuh juga, dan tidak akan ada harapan untuk bertahan hidup. Berjalan, jiwa Raja Selatan tidak berani ragu sejenak dan segera menghancurkan jimat darah. Huff, sebuah celah ruang muncul di lokasinya, dan tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Ketika Liu Nansheng menghindar dan menyerang, jiwa Raja Nan telah masuk ke celah angkasa dan melarikan diri dari sana. Sebelum pergi, Raja Selatan menatap Liu Nansheng dengan tajam, lalu menampakkan senyum sinis. Meskipun gagal mencapai apapun, ia cukup memperlambat Liu Nansheng. Sebentar lagi, orang-orang kuat dari segala arah akan berdatangan. Liu Nansheng dan Chen Qingyuan tidak dapat melarikan diri. Dia memang sangat kuat, tetapi dua tinju tidak dapat mengalahkan empat tangan, dan dia akhirnya akan ditelan jurang, tanpa meninggalkan jejak tubuhnya. Segel giok Tianyan kehilangan hubungannya dengan Raja Selatan dan menjadi benda tak bertuan, melayang di langit berbintang yang gelap dan dingin, perlahan-lahan melayang ke kejauhan, tanpa seorang pun tahu kemana ia akan kembali. Pada saat ini, Liu Nansheng tidak berniat menaklukkan harta suci, jadi dia cepat-cepat mengambilnya dari udara dan membawa Chen Qingyuan pergi. Namun, di sini terlalu ramai dan tidak ada waktu untuk bersembunyi. Wow, sosok-sosok muncul satu demi satu merobek kehampaan, dengan bau busuk, wajah-wajah tua, dan keserakahan yang tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Ternyata Chen Qingyuan dari Sekte Qing. Dialah yang menyebabkan masalah ini lagi. Anak kecil ini masih muda dan kultivasinya masih dangkal, tetapi dia sangat pandai membuat masalah. Aku mendengar tentang kesulitan yang dihadapi Sekte Qing saat itu. Anak ini menentang kehendak langit dan mengambil tanggung jawab untuk mundur bersama seluruh klannya, bersembunyi di tanah air lama mereka. Bagaimana dia bisa sampai di wilayah selatan? Mungkinkah harta karun kaisar ada di tangannya? 5 tetua klan iblis, Master Yuji, si kembar Dong Dao, leluhur Tongshan, Del. Ada lebih dari 10 tokoh setingkat leluhur, dan saya hadir di sini secara langsung. Ini baru kelompok pionir pertama, dan masih banyak makhluk tak tertandingi di jalan, semuanya tidak rela membiarkan harta kaisar jatuh ke tangan orang lain. Liu Nansheng dan Chen Qingyuan dikepung, dengan orang-orang tua berdiri di setiap arah. Situasi saat ini sangat tegang dan penuh krisis. Di antara musuh-musuh kuat yang hadir, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan kultivator jembatan ilahi setengah langkah atau Mahayana, mereka semua adalah master jembatan ilahi sejati. Hampir separuh tokoh penting di wilayah selatan telah muncul. Awalnya, fosil-fosil hidup ini bersembunyi di peti mati, hidup selama yang mereka bisa untuk memperlambat perjalanan waktu, dan mereka belum dilahirkan selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Sekte Qing sedang dalam kesulitan dan reruntuhan kuno muncul, sulit bagi orang-orang tua ini untuk muncul, jadi mereka bersembunyi dalam kegelapan dan menonton. Kemunculan ciptaan harta karun kaisar mengejutkan para lelaki tua itu dan membuat mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka. Tolong bantu aku dan beri aku jalan. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, aku pasti akan membantumu. Liu Nansheng melihat sekeliling dan berkata kepada para pahlawan. Yang terjadi sebelumnya hanya adegan kecil, kini menjadi pertemuan pasukan tempur top dunia. Kepala Istana Liu, kami menghormati Anda sebagai orang hebat dan mengakui posisi terdepan Istana Lihua di wilayah selatan. Namun, hadiah kaisar berada dalam jangkauan kami, dan kami tidak rela melepaskannya. Kelima tetua klan iblis berdiri bersama, menggunakan kekuatan magis mereka untuk membuat suara mereka bergema di seluruh langit berbintang. Bagaimana dengan Tuan Istana Liu? Tolong bantu aku dan lempar anak kecil ini ke sini. Mulai sekarang, jika Tuan Istana Liu mengatakan sesuatu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Bagaimana caranya? Seorang perempuan tua berbaju merah, bersandar pada tongkat, tampak ramah, tetapi sebenarnya ia seganas ular, dengan senyum licik. Jika sendirian, ia tak akan berani menyusahkan Liu Nansheng. Keberuntungan tertinggi sudah di depan mata, namun kepala istana Liu tetap bergeming. Sungguh mengagumkan. Patriark Tongshan adalah seorang pria tua bertubuh pendek, tingginya tak lebih dari 3 kaki, dengan penampilan seperti kurcaci.
Karena kondisi alaminya, ia diadili oleh hukum Dao Agung, dan bahkan dengan kekuatan magis yang tak tertandingi, ia tak dapat mengubah penampilannya. Mendengarkan komentar semua orang, mata Liu Nansheng menjadi sangat tajam. Tampaknya akan terjadi pertempuran sengit besok. Jika sendirian, Liu Nansheng pasti tak kenal takut, bahkan mundur selangkah pun sudah dianggap kalah. Namun, ia harus memastikan keselamatan Chen Qingyuan, sehingga ia pun terikat, membuat tugasnya jauh lebih sulit dan menakutkan. Liu Nansheng melindungi Chen Qingyuan di belakangnya, dengan ribuan kekuatan misterius melilitnya, karena takut terjadi sesuatu yang salah. Begitu Liu Nansheng terjerat, beberapa orang pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Chen Qingyuan. Ketika Liu Nansheng memikirkan situasi ini, ia merasa seluruh tubuhnya menegang dan jantungnya berdebar semakin cepat. Rekan-rekan Taois, mari kita bersatu sementara dan hadapi Tuan Istana Liu. Kesempatan tidak ditentukan oleh takdir, jadi masing-masing mengandalkan kemampuannya sendiri. Seseorang menyarankan, bisa, setiap orang memiliki motif tersembunyi masing-masing, tetapi mereka semua mengangguk setuju. Tak seorang pun yang hadir memiliki kekuatan untuk melawan Liu Nansheng sendirian. Hanya dengan bersatu, mereka dapat berhasil. Wah, kamu takut, Liu Nansheng berkata dengan suara rendah. Jangan takut, Chen Qingyuan sangat tenang, tanpa rasa takut di wajahnya. Bisakah kamu benar-benar tetap tenang dan tidak khawatir aku akan meninggalkanmu? Bahkan saat ini, Liu Nansheng masih ingin bercanda. Bukan karena ia yakin bisa menangani sekelompok pahlawan di depannya, melainkan karena ia khawatir Chen Qingyuan tidak mampu mengatasi urgensinya. Mengobrol adalah hal yang tepat untuk meredakan tekanan. Jika kepala istana Liu ingin pergi, aku mengerti dan pasti tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula, kau telah melakukan yang terbaik untuk melindungiku. Chen Qingyuan berkata dengan suara yang dalam. Kau benar-benar bertekad, nak. Liu Nansheng berniat menggoda Chen Qingyuan, tetapi ia tak menyangka Chen Qingyuan akan begitu teguh. Bahkan dalam situasi seperti itu, ia tetap tak gentar. Aku selalu merasa kau punya dua wajah. Di siang hari, kau kejam dan serakah, tak punya keanggunan seorang jenius sejati. Tapi di saat bahaya, kau tetap tenang, seperti orang tua yang telah hidup bertahun-tahun. Chen Qingyuan membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, Chen Qingyuan akan menyeret orang-orang tua ini untuk mati bersama. Kehidupanku sedang tidak baik, jadi jangan pernah berpikir untuk mendapat keuntungan apapun darinya. Unggul, 5 tetua klan iblis berkata serempak. Total ada 13 kekuatan teratas yang menyerang pada saat yang sama, yang sangat menentukan. Kelima leluhur iblis melepaskan kekuatan agung yang sama, menyebabkan lautan bintang mengalir mundur dan hukum alam berbalik. Sebuah pintu batu kuno perlahan muncul, terbuka, menampakkan makhluk-makhluk aneh dan mengerikan yang muncul, mengaum keras dan mengguncang langit. Binatang-binatang mengerikan ini semuanya bertransformasi dari harta karun langka. Mereka berukuran sangat besar dan sangat kuat. Pergi. Master Yuji mengaktifkan harta sakralnya, dan sebuah gelang hitam berputar cepat, menjadi sangat besar, menciptakan badai dahsyat yang mengguncang galaksi. Kekuatan gelang itu, bagaikan kekuatan miliaran gunung, menghantam Liu Nansheng. Kepala Istana Liu, aku sarankan kau pergi. Zaman yang agung akan segera tiba, dan dengan restu surga, sekuat apapun kemampuanmu, kau takkan mampu melindungi makhluk kecil ini. Meskipun semua orang telah bersatu, mereka masih waspada terhadap kekuatan Liu Nansheng. Jika mereka dapat memaksa Liu Nansheng mundur tanpa pertempuran hidup dan mati, tentu saja itu akan menjadi hasil terbaik. Satu persatu individu kuat melepaskan kartu truf mereka, lautan darah bergolak, menutupi sejuta mil. Sebuah penampakan binatang kilin kuno terwujud, membanjiri alam semesta dengan kekuatannya, mengguncang hati dan pikiran, serta menimbulkan rasa takut. Ada juga puluhan juta pohon kuno yang tumbuh di kehampaan, yang memiliki kekuatan agung untuk menutup batas. Inilah kekuatan magis agung dari leluhur iblis tertentu. Seorang wanita tua melemparkan tongkat di tangannya, dan tongkat itu berubah menjadi senjata suci paling tajam di dunia, menembus kehampaan tak berujung dan terus-menerus mendekati Liu Nansheng. Ledakan. Seluruh wilayah berguncang, dan ribuan bintang bergetar dan bisa meledak kapan saja. Para pahlawan menyerang dengan sangat brutal, menyatukan seluruh kekuatan mereka di satu titik, mencoba memaksa Liu Nansheng ke jalan buntu. Menghadapi berbagai gerakan mematikan, Liu Nansheng tidak mundur. Ia tetap tenang dan melindungi Chen Qingyuan di belakangnya. Setelah beberapa tarikan napas, mata Liu Nansheng tiba-tiba berubah. Tatapannya tajam, bagaikan sepasang mata gelap yang muncul dari dunia bawah. Siapapun yang memandangnya akan merasakan jiwanya bergetar dan gelisah, seolah-olah mereka dikurung oleh iblis dan akan dilahap habis-habisan. Ledakan. Dengan satu pukulan, kekuatan binatang buas dari gerbang batu klan iblis hancur total. Seketika, tubuh binatang buas itu hancur berkeping-keping, dan ia mengangkat kepalanya dan meraung liar, matanya yang merah darah dipenuhi ketakutan. Kekuatan tinju mengguncang langit, pintu batu retak, dan tidak mungkin lagi memadatkan kekuatan hukum binatang buas itu. Saat berikutnya, Liu Nansheng menunjuk jarinya.
Cahaya misterius muncul, menerobos kegelapan tak berujung dan menangkis gelang hitam yang menyerang, menyebabkannya bergetar terus-menerus dan mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Banjir kekuatan magis datang menekannya, tetapi Liu Nansheng menghancurkan semuanya dengan sepasang tangan yang tampaknya halus, mematahkan semua serangan. Akibat perang begitu dahsyat hingga memengaruhi bintang-bintang di sekitarnya, menyebabkan ketidakstabilan tatanan di seluruh alam semesta. Badai dahsyat muncul di banyak tempat, dan kehampaan terbelah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga sulit untuk diperbaiki dalam waktu singkat. Meski begitu, Chen Qingyuan masih utuh dan tidak terluka sama sekali. Liu Nansheng harus melawan musuh dan melindungi Chen Qingyuan pada saat yang sama, yang membuatnya berada di bawah tekanan luar biasa. Ledakan. Menghadapi situasi ini, Liu Nansheng sama sekali tidak panik, tetapi malah melawan. Dengan satu tangan, dia memadatkan kekuatan misterius jembatan ilahi dan melindungi Chen Qingyuan. Kepalkan satu tangan dan hancurkan teknik musuh yang kuat. Dalam waktu singkat, semua orang tidak mampu mengalahkan Liu Nansheng bersama-sama, dan mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Demi menciptakan sesuatu, tidak masalah jika saya menyinggung Liu Nansheng. Beberapa pria berfantasi tentang memurnikan harta karun kaisar, meremajakan diri, mendaki ke puncak dunia selangkah demi selangkah, dan menguasai dunia hanya dengan jentikan tangan. Kekuatan ilahi mereka tak terkalahkan dan seluruh surga tunduk kepada mereka. Memikirkan kejadian ini, beberapa orang tua menjadi bersemangat, dan menatap Liu Nansheng dengan tatapan mata yang lebih tajam dan niat membunuh yang lebih kuat. Nasib kaisar yang dikirim dari surga harus diperoleh. Segala cara dilakukan, tidak peduli berapapun biayanya. Ledakan. Liu Nansheng terus maju, mencabut ribuan pohon yang menghalangi kehampaan, dan menemukan kesempatan untuk menerobos udara. Jadi, Liu Nansheng mengerahkan seluruh tenaganya untuk melayangkan beberapa pukulan kepada semua orang guna menangkis serangan mereka. Para pahlawan tidak berani menerima serangan Liu Nansheng secara langsung, jadi mereka beralih dari menyerang ke bertahan, mencoba menghalangi pukulan kuat yang datang ke arah mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, Liu Nansheng dengan paksa merobek kekosongan dan menciptakan jalan. Dia pertama-tama melemparkan Chen Qingyuan ke dalam celah dan kemudian menutupi jalan mundurnya. Tindakan seketika itu terlihat oleh musuh yang kuat, yang menggunakan gerakan mematikan untuk menghancurkan jalur retakan kehampaan. Liu Nansheng lebih memilih menerima pukulan langsung daripada membiarkan retakan itu runtuh. Ledakan. Cahaya misterius itu melonjak dan menembus dada Liu Nansheng. Darah langsung mengalir keluar dan membasahi pakaiannya. Pada saat itu, Liu Nansheng tidak punya waktu untuk mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk bertahan dan hanya bisa melindungi jalan mundur. Setelah terkena serangan, dia melangkah ke lorong dan kemudian memblokir jalan untuk mencegah para pahlawan mengejarnya. Liu Nansheng batuk seteguk darah, meraih Chen Qingyuan, dan bergegas menuju istana kekaisaran. Senior, melihat Liu Nansheng terluka, ekspresi Chen Qingyuan berubah dan dia berteriak dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Cedera ringan ini tidak berarti apa-apa bagi Liu Nansheng. Ia teringat masa-masa ketika ia berhasil mengamankan posisinya sebagai pemimpin klan dan mendominasi wilayah selatan, dan telah berkali-kali berada dalam kesulitan, namun ia berhasil melewatinya. Mereka akan segera menyusul, kata Liu Nansheng cemas, jika kau masih ingin melindungi orang ini, nyawamu mungkin dalam bahaya. Dia sahabatku, aku tak bisa meninggalkannya. Jika istana tak mampu melawan, aku punya cara sendiri untuk melawan. Meskipun Chen Qingyuan dan Huang Xingyan tidak memiliki persahabatan yang mendalam, jika Huang Xingyan benar-benar keturunan Kaisar Tai Wei, dia tidak seharusnya ditinggalkan. Aku akan mempertaruhkan nyawaku hari ini untuk mengantarmu ke istana kekaisaran. Liu Nansheng tidak tahu apa rencana Chen Qingyuan. Sekalipun dia pergi ke istana kekaisaran, dia tidak bisa mengubah keadaan. Mungkinkah dia masih menggunakan kekuatan istana kekaisaran untuk mengusir para pahlawan? Hampir tidak ada kemungkinan untuk ini. Dengan bantuan kekuatan tertinggi istana kekaisaran kuno, Liu Nansheng bahkan tidak berani memikirkannya.